menerima dengan lemah lembut setiap firman yang diberitakan. Firman Tuhan adalah hikmat Allah, hikmat kebenaran yang sering berbeda dengan hikmat dunia ini, saudaraku. Tapi siapkan hati Anda, siapkan diri Anda untuk percaya, untuk menerima seluruh kebenaran Allah itu. Tanpa Anda harus ragu-ragu, tanpa Anda harus memilih-milih mana yang menguntungkan bagi Anda, mana yang enak bagi kita, mana yang baik bagi kita. No, percaya akan seluruh kebenarannya. Walaupun mungkin sebentar Anda akan dengar firman yang nampaknya bertentangan dengan dunia ini, bertentangan dengan cara pikir Anda, cara kerja Anda. Tapi seperti firman Tuhan katakan, percayalah kepada Allah dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Akui, terima seluruh kebenarannya. Berarti Anda menerima pribadi Allah yang memberitakan kebenarannya ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau membuka hati, kita mau dengar, menerima seluruh kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku. Ya, saya akan melanjutkan topik khotbah kita ya. Kita sudah belajar tentang manusia rohani ya hari beberapa waktu ini. Dan kalau beberapa waktu ini saya bicara tentang penderitaan, saudaraku ya, itu ada hubungannya ya, karena memang untuk menjadi manusia rohani itu adalah harus siap untuk menderita secara badani, sarkikos kita ya. Kan kita sudah belajar tentang pneumatikos sama sarkikos ya. Pneumatikos itu adalah manusia rohani. Amin, saudaraku. Sarkikos itu manusia apa? Daging ya. Nah, kita diharapkan oleh firman Tuhan untuk menjadi apa? Pneumatikos, manusia rohani ya, yang tidak lagi hidup di dalam daging atau manusia sarkikos lah. Untuk bisa menjadi manusia rohani, kita sudah belajar beberapa waktu sebelumnya. Sudah bisa, kalau lupa nanti dilihat-lihat lagi ya rekaman-rekaman sebelumnya. Tidak ada cara yang lain, yaitu kalau selain daripada kita supaya sarkikos kita, daging kita, ya, itu manusia daging kita ini memang harus dibuat menderita, ya. Makanya kenapa saya khotbah tentang penderitaan ini ada maksudnya. Dan kalau minggu lalu tema kita adalah tentang penderitaan Kristus sebagai teladan, maksudnya supaya kita melihat Yesus pun menderita, ya. Allah ketika jadi manusia pun menderita, ya. Dan penderitaannya ini akan menjadi contoh buat kita, teladan. Yesus saja mau menderita. Loh, kenapa kita orang-orang yang percaya kepadanya, pengikutnya enggak mau menderita juga gitu loh. Diberi teladan, kasih contoh lah. Kalau hari ini nanti kita akan belajar, ternyata di balik penderitaan Kristus ini ada kemuliaan, saudaraku. Ya, katakan di balik penderitaan ada kemuliaan. 1, 2, 3. Di balik penderitaan ada kemuliaan, ya toh. Temanya itu nanti Mas juga ya. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Nanti lagunya itu siapin ya, saya enggak berapa hafal itu ya. Apa? Di balik pelangi, apa itu? Sesudah hujan itu. Oh, seperti pelangi sehabis hujan, ya toh. Itulah kasih, itulah janji. Nanti setelah firman ya kita nyanyi. Setiamu Tuhan. Terus apa itu? Di balik dukaku, apa? Telah menanti, pujiannya ada itu luar biasa. Apa? Harta yang tak ternilai dan abadi. Hari ini kita akan belajar kalau minggu lalu penderitaan Kristus sebagai contoh teladan buat kita orang-orang percaya. Hari ini kita akan belajar di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Karena memang setelah Yesus menderita, Yesus dimuliakan ya. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut ya, saya mau membahas minggu lalu sedikit
bukan koreksi ya, bukan ralat, tapi mungkin lebih kepada penjelasan, mungkin dua hal saja. Karena setelah sharing firman, saya sempat sama Nyonya kasih masukan yang ngomong-ngomong supaya jadi lebih jelas. Kalau minggu lalu ya, saya sempat menjelaskan tentang cara pikir, cara pandang Tuhan yang berbeda dengan dunia ini. Di mana cara pandangnya Tuhan, cara pikirnya Allah itu, cara kerjanya Allah itu adalah merendahkan diri, saudara ya, akan ditinggikan. Jadi penderitaan itu sebagai salah satu bentuk juga penyangkalan diri, kerendahan hati, merendahkan diri. Itu nanti akan mengalami peninggian dari Tuhan. Tapi cara kerja dunia lain, dunia itu kalau Anda merendahkan diri justru akan diinjak-injak gitu. Ya, orang akan melihat menghargai manusia berdasarkan tinggi derajatnya, ya, berdasarkan banyaknya uangnya, kedudukannya, itu cara lihatnya dunia, ya. Nah, makanya kita harus hati-hati sebagai anak-anak Tuhan. Cuman minggu lalu sempat saya kasih contoh, itu saya masuk, ya, supaya lebih jelas gitu loh. Karena saya kan kasih contoh, saya kan juga usaha ya saudara ya. Misalnya kalau kita di bank, nanti saya kasih contoh satu lagi biar jelas ini supaya lebih jelas gitu loh. Kalau minggu lalu kita misalnya di survei bank ya, sempat kasih contoh lah. Saudara, ini kan urusan pekerjaan di dunia ya, kalau kita merendahkan diri, oh ya uang saya sedikit, ya saudara nggak dapat kasih, nggak dikasih ya kredit. Makanya saya ngomong itu saya ngomong jelasin itu maksudnya adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi kita nggak boleh bohong loh ya. Kita kan ngomong nggak boleh bohong. Saya ambil contoh minggu lalu kan, orang tua saya rumahnya 5. Dan orang tua saya kan saya ngomong rumah saya 5 kan ya enggak salah kan gitu ya. Ya yang 2 punya saya sih sebenarnya, yang 3. Tapi kan saya ngomong 5. Memang itu kan walaupun punya orang tua saya juga, dan orang tua sudah mengizinkan kalau disurvei kan. Jadi intinya seperti itu, cerdik seperti ular. Tapi enggak boleh bohong rumahnya orang di aku ya saudaraku ya. Itu ngawur namanya. Dan mungkin itu terlalu tinggi. Mungkin itu terlalu tinggi lah. Apa yang gampang? Kalau saudara ngelamar kerja, interview. Ya saudara ya. Saudara maksudnya, aku diajar merendahkan diri. Ini hati-hati. Kan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau kita enggak cerdik waktu di interview, oh ya saya enggak seberapa pinter loh Pak. Rendah hati namanya. Saya ini orangnya, wah ya sudah coret langsung saudaraku ya. Wah buat orang kayak begini kok. Nah makanya saudara harus belajar cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Ngerti maksud saya saudaraku? Jadi kita menghadapi dunia itu juga harus cerdik. Ya saudara di interview, saudara maksudnya rendah hati malah bodoh ya, enggak cerdik ya. Saudara malah maksudnya rendah hati, orang malah jadi menilai, tapi juga enggak boleh sombong ya. Nanti kita akan belajar ya. Bagaimana sih gitu ya? Karena kita harus bisa membedakan ya, mana itu penderitaan karena dosa dan penderitaan kan minggu lalu ya, karena Kristus beda ya. Jadi kita juga harus bisa membedakan ya, merendahkan diri, merendahkan hati ya, dengan cerdik ya. Jangan sampai kita justru kita malah menjadi merugikan Anda ya, ketika Anda berurusan dengan dunia ini ya. Saudara harus ngerti dunia ini selalu yang dilihat itu ya, yang kedudukan manusia ya, yang dilihat itu justru Anda itu apa yang Anda punya, prestasi Anda, dunia mencari itu. Ya, makanya Anda harus cerdik gitu loh saudaraku ya. Anda harus cerdik ya, tapi rendah hati tapi tetap cerdik gitu loh ya. Jangan rendah hati terus malah minder lah. Ini makanya beda. Nah, ini perlu juga Anda mengerti. Rendah hati itu bukan minder. Ya tahu, rendah hati sama minder lain saudaraku. Rendah hati itu gini maksudnya, Anda itu punya kemampuan. Contohnya kan Kristus. Yang walaupun minggu lalu kan dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi punya kemampuan. Tetapi dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Rendah hati itu begitu saudaraku. Ini bagus buat contoh. Jadi Anda itu punya kemampuan, tetapi Anda merendahkan diri. Beda orang yang enggak punya kemampuan. Terus minder lah, itu lain. Wah memang saya enggak mampu, saya ini orang miskin, saya ini orang bodoh lah, minder lah. Itu yang salah. Tuhan enggak pernah ngajarin kita minder ya. Tuhan ngajarin kita percaya ya. Dan di dalam keterbatasan kita percaya bahwa saudaraku, Tuhan itu selalu menyertai kita, menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Amin. Jadi imannya di situ. Misalnya wawancara Anda percaya Tuhan bersama saya gitu loh.
Ya, engkau bisa, bisa ngomong, ngomong bisa dulu karena beda. Dasarnya apa? Karena engkau percaya Tuhan bersama kita gitu loh. Jangan, oh bisa enggak? Wah, kira-kira misalnya di interview ya, enggak tahu Pak ya, bisa enggak saya Pak ya? Loh, kamu ini gimana ya? Jangan, dengan iman dalam hati. Tuhan bersama saya pasti bisa. Bisa. Gitu ya. Walaupun ya toh belum tentu nanti bisa, tapi kan kita percaya dulu, melangkah dulu, dan kita punya iman Tuhan bersama kita. Itulah saudaraku ya. Jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, supaya lega istri saya. Sudah cukup? Dia luar biasa saudara. Berikan masukan-masukan yang baik gitu ya. Supaya jangan salah maksudnya apa gitu ya. Jadi ini memperjelas. Dan yang kedua, saya juga perlu mungkin ini memperjelas, tadi kan Yesus setara dengan Allah. Apa maksudnya? Supaya lebih jelas sedikit ya sebelum saya masuk. Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, kayaknya kok ada dua Allah ya gitu ya. Yesus dan Allah setara, wah ini kan repot itu ya. Lah minggu lalu sempat saya sampaikan, ini dari Bapak Gereja Anastasius, mengatakan contoh, dia memberikan suatu gambaran tentang sinar matahari ya. Saya mungkin harus lebih perjelas supaya enak saudaraku, ya toh, supaya Anda bisa seolah-olah bukan menggambarkan ada dua Allah. Saya mau tanya, sinar matahari seperti minggu lalu ya, diulang sedikit aja. Dengan matahari itu sama enggak saudaraku? Kalau di istilah teologi itu sehakikat, satu esensi, satu zat gitu ya. Itu teologi, kalau Anda bisa ngerti puji Tuhan. Tapi secara sederhana kita gampang aja. Sinar matahari dan matahari itu sama enggak? Sehakikat, satu zat, satu esensi enggak saudaraku? Sama. Makanya Bapak Gereja Anastasius ya mengatakan seperti sinar matahari yang keluar dari matahari. Ya, yang sehakikat dengan matahari itu, karena keluar dari matahari kan sehakikat dengan matahari. Demikianlah Kristus yang keluar dari Bapa sehakikat dengan Bapa. Nah, ini saya perlu jelaskan ini Saudaraku. Yesus itu disebut anak Allah bukan karena Allah itu punya istri, terus menikah, terus istrinya melahirkan, jadi punya anak. Bahkan ada yang ngaco, maaf ya, agama seberang, yaitu imam yang sekarang lagi dikejar ke Arab Saudi. Saya lihat YouTube-nya, Allah punya anak, kalau gitu mana bidannya, tambah bidan lagi. Lah ini cara berpikir, ini kalau di istilah teologi logika ciptaan. Yang dipakai logika ciptaan, bukan logika pencipta. Ciptaan ini kita kan diciptakan Tuhan. Amin, saudaraku ya. Sebagai ciptaan Tuhan, kita selalu berpikir, pikiran cara berpikir ciptaan. Karena kita diciptakan Tuhan sebagai manusia, kalau punya anak itu harus selalu punya istri. Saya bisa punya anak, kalau enggak ada istri, enggak bisa. Harus ada istri, harus ada pasangannya, baru punya anak. Itu logika ciptaan. Lah dipakai untuk kepada Allah. Kalau gitu Allah punya anak. Dia harus punya istri. Ini kan logika ciptaan gitu loh. Ngerti maksudnya saudaraku ya? Amin. Salah. Enggak usah jauh-jauh. Ini bagus ini. Saya sempat sharing sama anak saya. Kita pakai logika ciptaan dulu lah sebelum pakai logika pencipta. Sebetulnya enggak bisa. Logika ciptaan ini kita terapkan kepada sang pencipta. Kalau gitu sang pencipta pun ada anaknya berarti harus punya istri, harus punya bidan lagi. Ngawur tambahan ya, enggak. Saya mau jelaskan dulu, pakai logika ciptaan aja lah, ya bisa kita pentahkan itu. Ya karena yang dimaksud anak Allah itu tidak seperti logika ciptaan tadi. Saya mau tanya, ya ini yang pernah sekolah kan, waduh, ya TK sudah diajar, enggak salah TK, playgroup mungkin sudah diajar ini, enggak saudara, di IPA biasanya. Saudara tahu enggak, untuk bisa memiliki anak, coba di dalam penciptaan ya, dalam ciptaan, makhluk-makhluk ciptaan, ada enggak yang untuk bisa bereproduksi, bisa punya anak tanpa istri, ada enggak? Loh ada kan ternyata ya. Makanya kadang logika ciptaan yang terlalu bodoh ini nganggep harus punya istri baru punya anak. Apa contohnya misalnya? Amoeba, ya toh? Kalau enggak tahu amoeba, bapak-bapak yang pernah di YouTube ngomong, anak Allah harus punya istri, coba belajar itu. Ada yang enggak pakai istri bisa punya anak. Amoeba. Yosua sempat ngomong lagi apa kamu kemarin? Cacing. Cacing itu enggak ada kawin, moro ya. Enggak tahu ya apa caranya. Bisa punya anak. Hermaprodit namanya.
membelah, amuba membelah diri. Ada loh, punya anak tanpa harus punya istri. Loh, ciptaan aja bisa gitu loh. Kenapa sang pencipta yang maha kuasa tidak mampu? Jadi Allah itu punya anak, istilahnya anak Allah itu bukan karena ada istrinya. Alkitab saudara, yang makanya karena mereka tidak pernah belajar Alkitab, jadi tidak ngerti isinya Alkitab. Kita yang Kristen sejak sudah, apalagi sejak lahir sudah baca Alkitab. Pernah enggak di Alkitab diceritakan Allah punya istri? Tidak ada, tapi kok punya anak? Lah inilah, karena tidak ada pemikiran. Jadi Yesus itu anak Allah bukan karena Allah punya istri terus punya anak, tidak. Kalau di Alkitab Anda akan temukan Yesus itu anak Allah karena dia keluar dari Allah. Makanya Yesus waktu itu ngomong kepada orang-orang Yahudi, aku datang dan keluar dari Allah. Lah itu bisa dihubungkan dengan Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah atau istilahnya di dalam Allah, dan firman itu adalah Allah. Seperti sinar matahari itu adalah matahari itu juga. Sehakikat dengan matahari. Jadi kira-kira begitu saudaraku ya. Makanya Yesus itu disebut anak Allah karena dia keluar dari Allah. Disebut anak Allah. Itu jadi adalah istilah, gelar ya. Jadi bukan karena hubungan biologis. Orang Kristen harus ngerti ini. Amin. Jelas ya. Jadi Yesus, saudara enggak usah malu ketika Yesus itu anak Allah. Iya. Loh, siapa ibunya? Enggak ada. Karena anak Allah itu adalah gelar karena dia datang keluar dari Allah. Firman yang keluar dari Allah. Dan firman ini Yohanes 1 ya, terus ayat 14 menjadi manusia. Inkarnasi bahasa Yunani. Ensark, mengambil rupa ya, di Filipi kemarin kita belajar, mengambil rupa manusia. Ya, dan menjadi sama dengan manusia. Itulah disebut dengan anak Allah. Makanya kalau saudara baca Yohanes ya, bagaimana ketika Yohanes pasal 8, pasal 10, Yesus ketika ketemu dengan orang-orang Yahudi, ketika Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah, mereka ngamuk-ngamuk. Ya, kamu menghujat Allah, ya toh. Waktu Yesus, kamu Allah Bapakmu, ya Allah Bapakku. Kamu menghujat Allah, ya karena menyebut dirinya sebagai anak Allah, karena kamu menyamakan diri dengan Allah. Jadi istilah anak Allah itu sama dengan Allah. Dengar baik-baik. Istilah, ini istilah ya. Jadi anak Allah itu istilah, sebutan atau gelar. Istilah anak Allah itu sama dengan Allah. Seperti istilah anak manusia. Saya mau tanya, apa itu maksudnya anak manusia? Anak manusia itu kan ya manusia juga kan? Benar. Hai anak-anak manusia. Bertobatlah. Anak manusia itu kan juga yang dimaksud manusia. Itu kan istilah gitu loh. Amin saudaraku? Jelas ya. Oh kalau ngasih contoh banyak itu. Anak jalanan saya mau tanya. Itu kan istilah juga. Anak-anak yang hidup di jalan, tidak punya rumah. Itu apakah namanya bapaknya jalan? Apakah jalan harus punya istri dulu baru punya anak? Itu istilah anak jalanan. Amin saudaraku? Banyak istilah. Anak jalan, anak kunci, anak tangga, anak-anak segala macam. Ya, Tuhan itu istilah saja. Saya malah punya istilah anak setan gitu ya. Apakah setan punya istri terus punya anak? Enggak, anak setan itu anak ndablek gitu. Anak nakal, dasar anak setan itu. Bukan berarti setan punya istri terus punya anak, ini kan logika berpikir. Jelas ya orang Kristen, enggak usah minder, enggak usah malu ketika Anda ditanya, Yesus itu anak Allah, yes. Siapa ibunya? Enggak ada ibu. Karena itu gelar, itu istilah. Ya, siapa bapaknya? Ya Allah, bapaknya. Kenapa disebut Bapa? Karena dia keluar dari Allah. Sebagai sumber Bapa itu bahasa Yunaninya sumber artinya. Sumbernya, keluar dari Allah. Roh Kudus juga keluar dari Allah. Jadi Allah itu sumber. Ya, secara sederhana gitu, sumbernya. Di dalam Allah itu ada firman, ada roh. Ketika firman keluar, itu disebut anak Allah. Itu disebut, jadi Yesus itu dilahirkan. Itu istilahnya keluar dari Allah, jadi manusia. Firman jadi manusia. Roh Kudus ketika keluar dari Allah, ya hinggap di dalam orang-orang percaya, mengurapi kita. Sumbernya semua dari Allah. Jadi kesatuannya itu di dalam, ya di dalam. Itu saja untuk jelaskan, sudah lama ini ya. Oke, kita langsung masuk. Karena minggu lalu kita belajar tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya, sebagai teladan. Kita meneladani Yesus.
anak Allah yang keluar dari Bapa, makanya disebut anak. Jadi kalau disederhanakan gini saudaraku, yang disalib itu, yang mati itu, supaya ngerti, kita kan belajar tentang penderitaan Kristus. Sebelum saya masuk, di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Kita kan perlu ngerti bahwa yang mati disalib itu bukan Bapa. Yang mati, yang menderita, dicambuk, yang di film disiksa itu bukan Bapa, itu anak Allah, Yesus. Gitu, supaya ini untuk membedakan. Jadi dengan kata lain gini, saudara, Tritunggal itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Ini harus jadi statement kita. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Seperti manusia ada roh, kita sudah belajaran ada jiwa, ada tubuh. Bisa dibedain enggak? Mana yang namanya tubuh? Beda kan? Tubuh seperti ini. Jiwa enggak seperti ini. Ini habis terbakar ya kemarin sama anak-anak youth. Kita kemana itu? Apa namanya itu? Sandy ya, Sandy daerah Pacet sana saudaraku ya. Wah, kesiangan ya foto-foto siang gosong semacam apa? Merah-merah nih saudara. Ester juga. Merah-merah. Ini tubuh ini, kulit ya. Yang terbakar tubuh saya, bukan jiwa saya. Jiwa saya enggak terbakar saya. Roh saya enggak, jiwa saya seneng lihat pemandangan indah ya. Kemarin foto-foto sama istri saya ya, Mr. Frank ikut ya. Wah, dia angkat istrinya ini. Wah, foto ini. Saya juga kepingin mau ngangkat ya. Tapi kok takut jauh di tengah gunung itu. Rangkulan aja kemarin. Wah, foto. Jiwanya seneng. Tubuh saya panas terbakar, kok kesiangan ya karena memang ya. Tapi seneng lihat pemandangan yang indah. Kan beda, tubuh saya sama jiwa saya beda, bener enggak? Apalagi roh saya memuji Tuhan, mengucap syukur, beda. Tubuh saya sedang kepanasan, tapi celek-celek. Tapi hati saya seneng, dah. Beda, tapi enggak bisa dipisahkan. Kalau tubuh sama jiwa dipisahkan, game over, mati, enggak bisa. Makanya Bapa, Firman, dan Roh bisa dibedakan, tapi enggak bisa dipisahkan. Kalau Bapa enggak ada firman, Bapa enggak bisa berbuat apa-apa. Karena firman adalah yang melaksanakan kehendak Bapa. Allah menciptakan langit bumi segala isi dengan apa? Firman. Allah mengerjakan melakukan segala sesuatu dengan firman. Dia berfirman maka jadi. Saudara muslim bilang kun fayakun, ya, maka jadilah. Jadi dengan firman, tanpa firman dipisahkan. Wah, Bapa sama firman dipisahkan. Enggak bisa. Tapi Allah tidak ada firman, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada roh, dipisahkan. Berarti tidak ada kehidupan. Allah kita, maaf ya, Allah kita bukan zat. Gitu. Ya, Allah kita roh, Alkitab katakan. Allah itu apa, saudaraku? Roh. Roh itu apanya? Kehidupan. Allah kita bukan patung. Allah kita hidup. Di dalam dia ada roh. Bisa dibedakan, maaf. Bisa, ada kehidupan, ada firman di dalamnya. Tapi bisa dibedain, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi bedanya gini. Ini sedikit ya, sambil belajar lah ya sebelum saya masuk. Saudara tahu enggak bedanya Allah itu roh dengan Roh Kudus atau Roh Allah? Bedanya di mana? Nah, ini sedikit-sedikit. Supaya Anda tahu bisa dibedakan tapi enggak bisa dipisahkan. Bedanya di mana? Kalau anak sama bapak kan beda jelas. Yang disalib itu bukan bapak, itu anak. Ya, makanya karena begitu besar kasih Allah atau Bapa pada dunia ini, maka Bapa mengaruniakan anaknya Yesus ke dunia supaya menderita salib, yang percaya padanya enggak binasa tapi diselamat. Bisa dibedain, tapi tidak bisa dipisahkan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah sekarang tentang roh ini aja loh. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Roh bedanya, Alkitab berkata Allah itu roh. Allah itu roh. Allah itu roh. Jadi Allah itu, Bapa itu adalah roh. Nah sedang Roh Kudus itu tersendiri, beda. Apa bedanya? Roh Allah itu roh dan roh Allah, apa bedanya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1, bumi belum berbentuk. Ya, kosong, gelap gulita melintasi samudra. Lalu roh Allah melayang-layang, merakebet di atas permukaan. Lalu dafar Elohim, ada firman Allah, jadilah terang. Kan bisa dibedain. Lah bedanya apa, saudaraku? Ya gini ya, biar cepat ya. Jadi bedanya gini, kalau Allah itu roh, itu menunjuk kepada zatnya Allah. Ya. Pribadinya Allah itu, atau esensinya Allah atau hakikatnya Allah itu adalah roh. Jadi Allah itu roh.
Tidak bisa dibatasi, roh itu tidak bisa dibatasi. Tidak bisa dilihat, hanya Alkitab ngomong, Allah itu invisible, tidak bisa dilihat. Tidak bisa dihampiri, tidak bisa didatangi. Makanya arti lahir apa? Arti letterlex itu apa? Harafiah. Harafiahnya roh itu bahasa Ibrani kan ruah, udara atau angin. Itu secara sederhana, bukan berarti ini pelan-pelan dulu ya. Bukan berarti saya menyamakan Allah itu dengan angin, tidak. Ini bahasa harafiahnya, ruah. Allah itu ruah. Elohim itu ruah itu roh ya, tapi harafiahnya itu angin atau udara. Saya mau tanya, Anda bisa lihat angin? Saya kan suka bercanda, angin warnanya apa? Merah Pak, apa? Keroan itu, masuk angin, anginnya keluar merah. Enggak, padahal itu. Enggak bisa dilihat angin itu. Anda bisa datang kepada angin? Enggak bisa. Makanya Yesus ngomong gini, tidak ada seorang pun yang bisa datang atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Tuhan Yesus. Makanya saya enggak tahu agama lain ngajar gimana, datang kepada Allah, beriman kepada Allah. Loh, yang diimani lo enggak kelihatan. Yang diimani lo enggak bisa didatangi. Loh, bukan cuma enggak kelihatan. Saya mau tanya, Anda bisa datang enggak sama angin? Angin di mana engkau? Aku mau datang kepadamu. Enggak bisa. Makanya di Kristen ini lengkap, sempurna. Ajaran yang lengkap, yang sempurna. Kalau mereka boleh klaim, ajaran yang penutup sempurna. Justru kita melihat sebagai anak Tuhan, kekristenan ini sempurna, lengkap. Makanya Yesus ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, yang dimaksud Bapa itu Allah. Allah yang roh tadi. Kalau tidak melalui, aku tidak bisa nyampe kamu. Kamu mau kemana? Mau cari angin? Mau datang sama angin? Nggak bisa istilahnya. Nggak kelihatan. Allah itu roh, nggak bisa dilihat. Allah itu nggak bisa dihampiri. Di istilah teologi itu transcendent, nggak bisa dihampiri. Jaraknya itu kita nggak tahu di mana. Ya, nggak bisa dibatasi Tuhan itu. Bahkan ada ayat ngomong Allah itu memenuhi langit dan bumi. Nah ini mungkin pengajarannya beda. Orang berpikir Allah itu duduk-duduk di surga, dia mau enggak. Alkitab ngomong Allah itu memenuhi langit dan bumi. Bagaimana itu kalau bukan roh? Enggak bisa, roh memenuhi langit dan bumi. Amin saudaraku. Nah sekarang tadi kembali ke pertanyaan, apa bedanya Allah itu roh? Ini udah jelas ya Allah itu roh. Ini sedikit saudaraku, ini baru 1/1000 diajarkan Allah itu roh. Nanti kalau kepanjangan pusing, ini aja sudah mumet-mumet tak lihat. Nah sekarang apa itu roh Allah atau roh kudus? Kita lihat. Apa saudaraku roh Allah atau roh kudus? Bedanya apa? Kalau roh Allah atau roh kudus itu adalah rohnya Allah yang tadi memenuhi langit bumi, yang Allah itu roh yang zatnya adalah roh itu yang, perhatikan baik-baik, masuk, tinggal, berdiam di dalam dirinya orang percaya. Yohanes pasal 14 itu baca. Banyak itu. Dunia tidak mengenal roh kebenaran, roh kudus, roh Allah itu. Karena dunia tidak bisa melihat, memang tidak bisa dilihat. Tetapi kamu mengenal dia. Karena walaupun Anda tidak melihat dia, kamu mengenal dia. Karena apa? Dia tinggal di dalam kamu, orang-orang yang percaya Yesus. Jadi bedanya apa? Allah itu roh adalah Allah, roh sebagai zat, hakikatnya Allah. Tetapi roh Allah itu adalah hakikat Allah yang roh tadi yang dihembuskan. Makanya, lah ini penting, dengar baik-baik. Kalau Yesus itu keluar dari Allah dengan cara yang disebut inkarnasi. Sistem ya, kok sistem. Jadi yang disebut inkarnasi itu keluar dari Allah jadi manusia. Kalau roh Allah, roh kudus itu keluar dari Allah atau dari Bapa dengan cara dihembuskan atau emanasi. Wah ini pelajaran teologi banget. Tidak apa-apa lah, dikit-dikit biar pinter ya, Jemaat Gunung Gedangan. Amin. Emanasi, katakan emanasi, 1, 2, 3. Bukan emansipasi loh ya. Emanasi, dihembuskan. Berhembuslah Roh Kudus. Mana? Di tempat. Jadi dihembuskan. Allah menghembuskan. Menghembuslah Roh Kudus dengan kuasamu, pulihkanlah gerejamu di akhir. Jadi dihembuskan Roh Kudus kepada gerejanya, kepada umatnya.
Amin saudaraku. Jadi bisa ngerti bedanya kan? Amin, beda. Jadi roh Allah sebagai hakikat, Allah adalah roh, dan roh Allah yang dihembuskan. Sekarang di dalam diri Anda yang sudah percaya Yesus, Anda memiliki roh Allah. Amin. Ada roh Allah yang dihembuskan Allah di dalam diri Anda. Makanya bahasa Yunaninya itu lebih, menurut saya lebih pas ya, karena memang udah perjanjian baru ya. Pneuma, katakan pneuma, 1, 2, 3. Pneuma, artinya nafas. Nah ini arti harafiahnya, kalau ruah itu tadi udara atau angin, ya. Kalau nafas itu nefes soalnya, beda lagi waktu Allah mengembuskan itu manusia terima nefesnya Allah. Nefes, mirip ya, nafas sama nefes. Ada kemiripan bahasa-bahasa. Nah kalau bahasa Yunaninya roh itu pneuma. Arti lahiriahnya, harafiahnya adalah nafas. Jadi Anda menerima nafasnya Allah, Roh Kudus itu nafasnya Allah, dihembuskan. Nah ini juga penting. Banyak orang tanya, ketika Tuhan menjelma jadi manusia, surga kosong. Karena Allah turun ke dunia. Nah, ini logika ciptaan itu sering dipakai, ini ngaco semua. Kita tidak pakai logika ciptaan, kita pakai cara pikirnya Allah, logika sang pencipta. Amin saudaraku. Nah saya mau tanya, ketika Allah memberikan rohnya, menghembuskan, Anda diberi nafas. Itu kan nafasnya Allah. Rohnya Allah, ruah, pneumanya Allah dihembuskan. Saya mau tanya, ketika nafasnya diberikan kepada Anda, habis enggak nafasnya Allah? Kehabisan nafas, hilang nafasnya, saya mau tanya. Enggak kan? Itu loh logika ciptaan itu kan seperti itu. Ketika Allah turun ke dunia, surga kosong, oh enggak. Karena pakai logika ciptaan. Nah untuk membedakan itu, yang turun itu anak gitu loh, yang disebut anak. Yang di surga itu Bapa gitu kan. Itu sebutan gitu. Tapi mereka satu, istilahnya dikatakan ketiganya itu satu. Ya oke lah, enggak usah panjang, nanti tambah. Lain kali sedikit-sedikit lah, kalau kebanyakan itu meletek nanti. Pecah kepalanya. Tapi Anda harus, ini perlu membuat statement, kesimpulan. Ya Allah kita itu Tritunggal, bisa dibedakan. 1, 2, 3, bisa dibedakan. Tetapi ayo jangan lupa tadi, tidak bisa dipisahkan. Sinar matahari bisa dibedakan dari matahari, bisa. Oh mataharinya di sono tuh, di sono, itu kan kelihatan matahari. Loh yang menyengat kulit saya ini namanya sinarnya matahari. Bisa bedakan enggak? Bisa, itu mataharinya di sana. Ini sinarnya ini terangnya, cahayanya. Bisa dibedakan, tapi enggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan loh, sinar itu enggak bisa bersinar kalau enggak ada matahari. Jelas ya? Harus dalam kesatuan. Makanya ketiganya yang esa, enggak bisa dipisah dalam kesatuan. Puji Tuhan, kita kan belajar hari ini tentang penderitaan ya. Ada kemuliaan di balik penderitaan. Dan yang menderita kita lihat ya, Yesus sebagai anak Allah ya. Allah yang menjelma jadi manusia, lebih tepatnya gini, memang kita ini membuat sederhana sih ya, kalau kita penginjilan terlalu rumit ya, Allah itu Tritunggal, lama, orang yang dengar bisa pusing, Anda aja masih belajar pusing. Jadi kalau kita buat sederhana, sebetulnya Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, saya pelan-pelan aja, kadang saya ini cepat ngomongnya, Allah yang menjadi manusia, tetapi kalau kita mau mencoba belajar lebih dalam membedakan, Allah yang menjadi manusia ini apanya Allah gitu loh. Gitu loh. Firmannya Allah gitu loh. Yang menjadi manusia. Tapi kalau kita jelaskan gitu kan panjang banget gitu loh. Makanya kita buat, makanya Anda boleh ngomong Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau mau jelas firman Allah yang menjadi manusia. Kalau tanya firman Allah itu ya Allah juga kan sama, sehakikat dengan Allah. Oke ya. Jadi waktu jadi manusia Yesus yang menderita, dan minggu lalu kita belajar dalam keadaannya sebagai manusia, ingat ya, dia juga dicobai sama seperti kita. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Loh, supaya Anda ngerti, kalau enggak Yesus berarti setengah manusia. Dengar baik-baik. Yesus tidak setengah manusia, setengah-setengah apa? Separuh manusia, maksudnya manusia enggak penuh, enggak utuh. No. Yesus benar-benar manusia, katakan amin. Benar-benar manusia. Ini perlu saudaraku. Ya, perlu ngerti, Yesus benar-benar jadi manusia. Makanya lah banyak saudara-saudara muslim itu lihatnya
Tuhan bisa lapar karena dia yang dilihat manusianya, memang benar-benar manusia. Bisa nangis, bisa. Yesus nangis enggak di Alkitab? Nangis waktu Lazarus mati, Maria nangis ikut terharu, ikut nangis. Lu manusia kok, ya punya perasaan, punya mata. Benar-benar manusia. Karena memang untuk menjadi manusia sama seperti kita. Tapi manusia yang tidak berdosa, dia dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Ini yang menjadi syarat untuk penebusan. Menebus kita yang berdosa. Jadi Yesus itu manusia juga. Makanya saudara sepupu kita ini sering bingung. Di Alkitab loh, Yesus ini kok disembah. Yang dilihat manusianya. Padahal dia juga manusia, tapi dia juga Allah gitu loh, yang menjadi manusia. Jadi kalau sederhana kemarin ya, mengambil rupa seorang manusia. Itu bahasanya keren itu ya, ini bahasa puitis sih, mengambil rupa. Jadi kalau saya mau jelaskan, itu sebenarnya dari inkarnasi ya. Jadi Tuhan Yesus Allah itu berinkarnasi. In itu artinya masuk. Karne itu dari bahasa karna ya, karne dari bahasa Latin ya, incarnation. Jadi inkarnasion. Itu in itu masuk karena itu daging masuk ke dalam daging. Coba pengertian ini, en sarki bahasa Yunaninya. En itu dalam, sark itu daging. Jadi Allah itu masuk ke dalam daging. Saya ulangi ya, Allah itu masuk ke dalam daging, makanya mengambil rupa manusia. Rupa manusia itu diambil. Terus Allah itu firman-Nya terutama kan, kalau kita mau lebih jelas lah di beda, firman-Nya masuk ke dalam daging. Itu di Yohanes 1 ayat 14 itu bukan? Enggak, supaya kita ngerti penderitaan Kristus benar-benar menderita gitu loh, enggak dia Allah kok ya enggak kerasa dicambuk hehehe gitu ya, dipukul hehehe, enggak kerasa, geli aku. Enggak saudaraku, jadi manusia. Manusianya merasakan kesakitan. Yohanes 1 ayat 14. Loh, kamu dari tadi loh enggak mempersiapkan. Coba Yohanes 1:14 di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya toh? Firman itu telah menjadi manusia. Ya. En sark menjadi dalam daging. Firman itu masuk. Ini memang terjemahan untuk Indonesia ya. Kalau saudara lihat bahasa Yunaninya en sark. Dalam daging. Logos itu, firman itu masuk dalam daging. Yang minggu lalu kita belajar Filipi 2, mengambil rupa manusia. Dan Rasul Petrus juga mengatakan Kristus itu ketika dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mati itu manusianya Kristus. Allah tidak pernah mati. Roh itu kehidupan, tidak pernah mati. Jadi yang dibunuh, makanya ada firman Tuhan, dibunuh dalam keadaannya, itu Rasul Petrus yang katakan. Pasal berapa? 3. Dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi manusia Kristus ini juga perlu kita hormati gitu saudaraku. Ini juga penting. Makanya lah kemarin baca ini, nanti kita akan belajar prinsip ini. Filipi 2 ya, kita buka. Filipi 2 ayat yang ke-7-nya. 7 apa 9? Coba urut dulu. 7 ya, menjadi sama dengan manusia, mengosongkan dirinya, ngambil rupa seorang hamba jadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia nih saudara. Jadi manusia, Allah yang jadi manusia ini dalam keadaan manusianya ini merendahkan diri, menderita, bahkan sampai mati kayu salib. Ayat 9 ini luar biasa. Karena itulah sebabnya Allah sangat apa saudaraku? Meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Allah sangat meninggikan dia. Orang kalau enggak ngerti pendalaman lebih jelas ya, kadang dia akan berpikir, loh Yesus itu katanya Allah, coba Anda pikir. Kenapa Allah kok harus ditinggikan oleh Allah yang lain? Itu logika ciptaan selalu gitu, logika orang yang enggak pernah baca Alkitab sampai tuntas, akan seperti itu. Coba Anda mikir enggak ini? Saya mau tanya, Yesus itu Allah atau bukan? Coba ini secara sederhana, Yesus itu Allah atau bukan? Lagunya aja ada loh. Yesus itu Allah atau bukan? Yesus Tuhan, siapa? Dan Allah kami. Saya mau tanya, harus jelas. Wah, jemaat sini harus pinter, harus jelas.
iman, tambahkan pada imanmu kebajikan, pengetahuan. Saya mau tanya, jawab dengan jelas. Imanmu itu. Yesus itu Allah atau bukan? Yesus itu Allah. Sebagai apanya? Firman-Nya. Coba lebih jelas. Jadi Yesus itu Allah, yes loh. Allah, firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah kan Allah juga. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah sinar matahari itu bersama-sama dengan matahari, dan sinar matahari itu adalah matahari. Sama enggak? Kan sama, sinar matahari sehakikat dengan matahari. Sambil contoh misalnya. Sinar matahari dengan matahari. Firman Allah ya adalah Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Dalam hal ini sebagai firman Allah yang adalah Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia. Kayak ini kan kalau saudara enggak cermat, saudara kan bingung loh. Yesus itu katanya Allah. Tapi kenapa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saya mau tanya, dia ini siapa? Yesus. Berarti kok ada Allah meninggikan Allah gitu loh. Kayaknya ada dua Allah gitu loh. Ayo coba, ini perlu ngerti Saudara. Ayo, kok bisa begitu? Karena enggak ngerti ayat atasnya. Coba ayat atasnya. Cara belajar Alkitab tuh gitu. Dalam keadaannya 1, 2, 3 dan keadaan sebagai manusia, ya ini siapa? Yesus. Jadi dalam keadaan manusia. Sebelumnya Yesus ini siapa? Sebelum manusia. Ayat atasnya, coba biar tambah ngerti. 5, lebih jelas 5. Yang, 6 berarti. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu setara dengan Allah. Firman Allah itu ya sama dengan Allah. Anak Allah itu ya sama dengan Allah. Sinar matahari ya sama dengan juga matahari. Kira-kira begitu loh pengertiannya. Nah terus menjadi manusia. Dan ayat 8 tadi dalam keadaannya sebagai manusia. 8. Yesus tadi telah apa? Merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati kayu salib. Ayat 9 ini, makanya itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia ini siapa? Yesus sebagai Allah atau sebagai manusia? Pinter mulai. Ya, jadi Yesus itu Allah sekaligus manusia. Allah di dalam manusia. Jadi yang menderitanya bukan Allah. Manusia Yesusnya ini loh, dagingnya ini loh. Ya, makanya itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, manusia yang sudah merendahkan diri tadi loh. Yesus yang sudah mengambil rupa hamba. Yesus yang firman Allah tadi mengambil rupa manusia, bahkan sampai menderita taat mati kayu salib. Ya, merendahkan dirinya. Itulah Allah sangat meninggikan dirinya. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang dahsyat kan ini, salahnya 10. Nggak main-main ini. Makanya Yesus bukan manusia biasa. Oke, dia manusia. Tapi harus saya tambahkan, bukan manusia biasa sih memang. Manusia tanpa dosa, manusia yang suci. Manusia yang wow, ya, benar-benar suci, kudus, sampai rendah hati ya, sampai mau menderita, kasihnya begitu luar biasa. Itulah Allah sampai meninggikan dia sebagai manusia yang harus ditinggikan. Supaya 1, 2, 3 dalam nama Yesus, bayangkan saudaraku, bertekuk lutut. Segala yang ada di mana? Langit ini heaven bahasa Inggrisnya, di sorga sebenarnya. Yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ini kan bahasa teologisnya. Ya, bawah bumi ini bukan berarti saya minggu lalu ngomong orang-orang apa di bawah bumi ini, binatang-binatang bawah bumi itu apa ya? Cacing, bukan. Ini dunia underworld, dunia bawah tanah, dunia kegelapan, bertekuk lutut. Ya toh, setan-setan pun gemetar, setan-setan pun ketika lihat Yesus, Yesus engkau anak Allah, lari sampai masuk ke babi, 2000 babi itu ya, masuk jurang semua. Tunduk. Segala yang di langit dan yang di bumi, cuman saya kurang satu, dan yang di bawah, enggak ada lagunya, wah bumi, tunduk kepada Yesus, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan. Jadi segala lutut bertelut,
Ya, ayat 11 dahsyat juga. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus ini untuk kemuliaan Bapa. Merendahkan dirinya. Ini luar biasa. Mungkin saya perlu ngajar inilah, ya. Coba buka di sini. Ini saudara kalau baca ini gimana, saudara? Ibrani pasal 1. Enggak tahu, saya kok lagi kepingin ngajar teologi ya. Agak berat ya, enggak apa-apa. Ini aja dulu ya, coba ayat, saya sudah pernah ngomongnya, ayat 3. Ayat 3. 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Yesus itu adalah cahayanya Allah. Makanya saya kenapa sering ngasih komparasi dengan bukan berarti matahari itu Allah, jangan salah loh ya. Nanti keliru jadi nyembah dewa matahari. Bukan ya. Ini gambaran saja, saudaraku ya. Cahayanya Allah. Ya, kalau Allah misalnya digambarkan seperti matahari, sinarnya itu Yesus itu sinarnya gitu loh. Ini supaya lebih jelas itu loh maksudnya. Saya tidak menyamakan Allah dengan matahari, tidak. Tapi seperti itu, Bapak gereja pun ngomong seperti itu. Gambarkan seperti sinarnya matahari yang keluar dari matahari gitu loh. Sehakikat dengan matahari, demikian juga anak Allah yang keluar dari Allah, sehakikat dengan Allah. Jadi Yesus itu cahayanya Allah. Jadi Anda bisa menikmati matahari melalui sinarnya. Anda bisa menikmati Allah melalui Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini juga penting kalau kita bicara matahari. Saya sering senang menggunakan gambaran ini, saudaraku. Saya mau tanya, matahari itu penting enggak buat kehidupan, saudaraku? Penting sekali. Untuk tumbuh-tumbuhan, tanaman bisa hidup, berfotosintesis, bisa makan. Jadi tanaman itu bisa makan karena masaknya itu fotosintesisnya melalui sinar matahari. Kalau enggak ada sinar matahari dia enggak bisa makan gitu. Kalau enggak ada matahari mati semua tanaman. Bayangin saudara. Kalau enggak ada matahari virus, bakteri enggak ada yang bunuh. Kadang corona juga bisa mati kan kalau kena suhu tertentu, jangka waktu tertentu 8 jam kena sinar katanya. Enggak tahu lah saya enggak sepinter itu ya. Tapi sinar matahari itu penting banget buat tubuh kita juga, kesehatan kita juga penting. Tapi saya mau tanya, karena saking pentingnya kan matahari itu berarti kesimpulannya gini, matahari itu penting enggak buat kehidupan seluruh ciptaan ini alam semesta, apalagi manusia, penting enggak? Sangat penting. Karena penting, Anda butuh matahari kan. Nah, karena Anda butuh matahari, apakah Anda perlu sampai mendatangi matahari itu atau matahari mendatangi Anda? Saya mau tanya, kalau Anda datang mendekati matahari yang sangat penting tadi, atau matahari itu datang kepada Anda, apa yang terjadi dengan hidup Anda? Matahari, mati kita. Makanya enggak usah Allah, matahari aja datang sama kita mati. Kita datang sama matahari aja mati, maaf. Saya tidak melecehkan agama lain, tapi kalau saya memikirkan agama lain menganggap saya bisa mencari Allah, saya bisa datang kepada Allah, itu sama saja logika. Kamu sedang mendatangi matahari. Matahari kamu minta datang kepada kamu. Bisa enggak, saudaraku? Tidak bisa. Makanya Alkitab ngomong waktu itu Musa minta, Tuhan aku ingin melihat engkau, enggak bisa. Musa, setiap orang yang memandang aku akan mati. Tapi Musa, aku pengen melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Nah makanya itulah logika Alkitab itu, Allah itu enggak bisa dihampiri. Allah tidak bisa didatangi, Allah pun tidak bisa mendatangi kita, makanya perlu pengantara. Pengantaranya matahari supaya Anda dapat menikmati matahari yang diperlukan. Apa pengantaranya tadi? Sinarnya. Mulai jelas saudaraku? Itulah Yesus, cahaya kemuliaan Allah. Makanya Yesus ngomong tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah atau Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi melalui Yesus Anda bisa menikmati Allah yang ada di dalam Allah, keselamatannya, rohnya, kehidupannya, hidup kekal itu. Hanya di dalam Yesus, itu maksudnya. Ada amin? Amin ya, jelas ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Dan setelah ia selesai ya segala macam, ya duduk di sebelah kanan yang bersela. Ini nanti penjelasannya panjang. Ayat 4 coba. Jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih. Jadi Yesus itu jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Terus, ayo loncat ayat 5, biar lebih jelas, 6, biar cepet ya. Soalnya kalau baca nih, saudara baca sendiri ya, Ibrani 1 tuh habiskan, bagus banget itu. Ayat 6. Dan ketika ia Allah ini ya, jadi gini, Allah kita bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi ini lagi bedain ya, kita kan belajar teologi, kita belajar Alkitab, oh bisa dibedain. Kayak manusia ini bisa dibedain, oh tubuh itu yang mana, panca indera ini termasuk tubuh. Ya, kalau pikiran perasaan itu termasuk jiwa, bisa dibedain tapi jangan dipisahkan, tidak bisa. Kita jangan pernah memisah-misahkan Allah. Bedain tidak apa-apa. Ketika ia Bapa membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, baca sama-sama, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Bayangin saudaraku. Saya mau tanya, Yesus itu kalau nabi, apa ya malaikat? Saya mau tanya, malaikat itu nyembah nabi enggak saudaraku? Enggak ada, enggak boleh. Yang nggak boleh disembah itu siapa, saudaraku? Ayo, melek. Ayo. Yang boleh disembah itu siapa? Yang ku sembah hanya siapa? Yang boleh disembah itu siapa? Tuhan saja kan. Malaikat boleh disembah enggak? Enggak boleh. Bayangkan ini semua malaikat Allah harus menyembah dia ini siapa? Anak yang sulung tadi kan Yesus. Makanya bagi kita Yesus itu kenapa? Jangankan kita, malaikat aja nyembah dia loh. Kalau kita nggak nyembah Yesus kan, lah kita ngerti kan Yesus itu Allah, firman Allah yang jadi manusia. Makanya semua malaikat anaknya yang sulung. Tadi ingat ya, nggak perlu ada ibu lah. Ya karena Yesus itu firman yang keluar dari Bapa. Ya asing guyu. Wes tau, itu goblok kalau ngomong, ibuke, wondulmu ibu-ibu barang. Gelon cacing lho, ibuke ibu cacing. Amu banti ibu bapak, amu katik. Allah juga gak perlu. Ya, itu anaknya itu keluar, firman yang keluar dari Allah. Semua malaikat harus nyembah dia. Ini Allah penciptaan. Terus panjang nanti, dimarahi istri saya nanti. Terus panjang. Terus coba ayat 8. Ini dahsyat nih saudaraku. Coba. Saudara kalau mau tahu ayatnya, Bapa itu mengakui, menyebut Yesus itu Allah. Ini ayatnya kalau saudara mau tahu. 1, 2, 3. Tetapi, tentang siapa? Anak yang dimaksud siapa? Anak Allah tadi. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus nama. Tentang anak. Ia berkata. Ia ini siapa? Biar bisa bedain gitu loh. Ia ini siapa? Allah. Allah berkata apa? Bapa berkata apa? Tentang anak. Ini anak ya. Bapa berkata apa? 1, 2, 3. Ini Bapa yang ngomong. Ini yang ngomong Bapa. Tahtamu. Ya Allah. Tentang anak. Tentang Yesus, anak Allah, Bapa berkata, Allah yang ngomong, siapa yang ngomong ini? Allah kan, Allah berkata, ia itu siapa? Allah. Allah ngomong apa? Kepada anak, tentang anak. Tahtamu ya Allah. Ngerti enggak? Makanya baca Alkitab, kemarin dites Frank malu-maluin saya. Enggak hafal ayat, waduh, gimana jemaat sini? Saya malu. Gimana pastor? Waduh. Baca ini aja mungkin belum pernah ya. Ayo dibaca. Ini loh ayat yang menunjukkan Bapa sendiri menyebut Yesus itu Allah. Kok wedi sih? Ini loh ayat firman-Nya. Bapa menyebut Yesus itu Allah. Tahtamu ya Allah. Loh ini tahtanya Yesus ini loh. Tahtamu ya Allah. Ini tentang anak. Bapa itu ngomong. Pernah baca ayat ini kamu? Dalami belum ya? Nah ini dalaminya. Wah Buntung seneng ini. Kersel bahas lagi Buntung ya. Oh, rajin Buntung. Kalau ada temennya Pak saya ikut. Iya nek wong loro tok gak enak Buntung ya. Minggu lalu diperdalam terus kita baca apa itu ya tentang penderitaan itu. Tahtamu ya Allah. Tetap untuk seterusnya. Ini Bapa yang ngomong. Lu bayangkan Allah ngomong Allah. Tadi Allah meninggikan Allah. Loh, ini logika ciptaan enggak masuk. Allah kok meninggikan Allah? Allah kok ngomong tahtamu ya Allah? Kok ada Allah lain tuh? Ini anaknya.
ngomong kepada anaknya, tentang anaknya supaya dilihat malaikat-malaikat, itu kan tentang malaikat, baca loh itu, perikopnya anak Allah lebih tinggi dari malaikat. Ya. Supaya malaikat-malaikat suruh menyembah, ayo malaikat sembah ini Allah loh. Tahtanya Allah ini, itu. Ya, misalnya gini, saudara tangan saya ini kuat loh saudara. Loh, ya. Ini bisa dibedain, yang ngomong ini Agung. Tangannya ini tangannya siapa? Agung kan, ya enggak aneh kan, kalau mau pakai logika ciptaan lah ya, daripada mumpet pecah ndase. Kok bisa Allah ngomong sama Allah loh, saya tangan ini loh, kuat loh ini, ngangkat istri saya satu kuat, Esther satu kuat. Saya ngomong tentang tangan saya gitu loh. Tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, tongkat kerajaanmu adalah loh, tahta yang selama-lamanya itu loh, tahtanya Nabi. Makanya orang Kristen maaf ya, selalu dipaksa. Yesus itu gak boleh jadi Allah, Yesus itu harus Nabi. Itu karepmu, itu agamamu, silakan agamamu. Nek Kristen saudara masih gitu, wis bukan Kristen lagi Anda. Haleluya. Kita harus berkata, Yesus itu Allah. Loh jangankan kita, Bapak sendiri lo ngomong. Loh saya mau tanya, ayo Ustaz, ini yang ngomong siapa sih? Bapak. Ngomong tentang siapa? Anaknya Yesus. Ngomongnya apa? Menyebut anaknya itu apa? Allah. Ya Allah. Tahtamu ya Allah. Saya mempelajari, sebenarnya itu sudah lengkap ya. Cuman saya mau tak kasihkan nanti takut muntah gede semua apa. Teologi yang sudah iso dibaca enggak, dipelajari enggak, makanya saya pelan-pelan aja saya ajarkan. Jadi kalau saya nemukan gini saudara, Yesus itu, makanya saudara-saudara muslim itu, Yesus kok Allah, Yesus aja sembahlah Tuhan. Saya menemukan gini, Yesus itu sebagai manusia, itu mengajar untuk menyembah Allah. Jadi Yesus sendiri meninggikan Allah. Tapi mereka enggak pernah baca yang protes ini. Ada ayat Allah sendiri meninggikan Yesus loh. Ngerti maksud saya? Yesus meninggikan Allah. Tapi Allah pun meninggikan Yesus. Ya apa saudara? Ini loh, ketiganya yang esa. Yesus meninggikan Allah. Allah pun meninggikan Yesus. Sayang waktu ya. Tadi kan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Supaya bertekuk lutut segala yang di sorga, di bumi, bawah bumi. Semua malaikat harus menyembah dia. Loh malaikat, saudara saya mau tanya gini, kalau gitu Yesus itu cuma nabi biasa enggak saudaraku? Halo, Yesus itu sekedar nabi biasa enggak? Memang dia nabi, jangan salah. Dia manusia, iya. Dia nabi, iya. Dia imam, bahkan imam, iya. Dia raja, yes. Manusia, yes juga. Tapi jangan lupa, dia adalah Allah. Kalau manusia adalah manusia jelmaannya Allah, kira-kira gitulah. Manusia inkarnasinya Allah. Jadi inilah Yesus yang kita sembah. Dan dia menderita. Dan dia merendahkan dirinya. Dan inilah ketika dia merendahkan diri. Saya tutup. Tidak nyampe ya tema saya. Ini saya belum khotbah sebenarnya. Ini lagi jelas. Saya tutup ini aja. Lukas. Biar bisa nutup ini ya. Lukas pasal yang ke mana tadi? Lukas pasal yang ke merendahkan diri. Ya, baca Lukas pasal 18 ayat yang ke ini, cepet aja. 9. Karena kenapa kita perlu meneladani Yesus sebagai manusia ketika dia merendahkan diri? Ada prinsip luar biasa di sini. Saya baca cepat ya, Lukas 18 ayat 9 sampai cepat aja. 14. 1, 2, 3 saya baca aja. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang Farisi, yang lain pemungut cukai. 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dengan dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku puasa 2 kali seminggu, aku berikan 1/10, nanti minggu depan saya perdalam nih cepet ya. Dari segala penghasilanku. Jadi dia berdoanya seperti itu, menghadap Tuhan seperti itu. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, kan 2 contoh orang yang datang pada Tuhan.
orang Farisi, ahli Taurat, sama pemungut cukai. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, 13, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus berkata apa? Ayat 14, aku berkata kepadamu, 1, 2, 3, orang ini, pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, ahli Taurat, orang yang suci menurut dirinya tadi, orang yang merasa dirinya benar tadi. Tidak, sebab, baca sama-sama ini prinsipnya Tuhan. 1, 2, 3. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Makanya di Filipi tadi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Karena ayat sebelumnya Yesus merendahkan dirinya. Yang walaupun dalam rupa Allah, setara dengan Allah, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, ya, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang menjadi sama seperti manusia, menderita di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dirinya. Jadi orang Kristen harus meneladani. Mungkin ini temanya belum sempat masuk ke sana ya. Temanya penderitaan Kristus sebagai teladan 2. Angka 2. Jadi Kristus ini harus engkau teladani. Saya mau tanya, saya tutup. Anda mau hidup mulia enggak? Mau hidup dalam kemuliaan enggak? Amin. Kemuliaan itu mencakup semua hal. Bagaimana caranya mulia? Kalau dunia caranya mulia, kamu tipu sana, tipu sini, kamu halalkan segala cara supaya dapat. Kamu bohong, kamu enggak. Kalau kitab caranya kemuliaan, seperti Kristus memberi teladan kepada kita, Yesus merendahkan dirinya. Makanya people, jemaat tempat ini, kalau engkau mau kemuliaan Bapa meninggikan engkau dalam kemuliaan. Tidak ada cara yang lain, mari belajar seperti teladannya Kristus, mau merendahkan diri. Amin? Ya, merendahkan diri. Ingat, merendahkan diri itu kita punya kemampuan, Yesus punya kemampuan. Yesus adalah Allah, tapi dia mengosongkan dirinya. Kosongkan dirinya. Mungkin kau bisa balas, lah ini contohnya. Prakteknya. Engkau bisa balas orang yang jahati kamu. Engkau bisa, tapi engkau enggak lakukan. Enggak. Aku mengosongkan diriku, aku menyangkal diriku. Aku bisa balas, tapi aku enggak mau balas. Aku mau ampuni dia, aku mau doakan dia, mau berkati. Ini orang merendahkan diri itu minggu depan aja, taat, contohnya kan taat. Taat sampai mati di kayu salib. Yesus bisa enggak turun dari kayu salib? Waktu itu kan orang-orang yang di sekitar salib, perwira tentara Romawi, kalau engkau anak Allah, turun dari salib, aku mau percaya. Saya mau tanya, Yesus bisa enggak turun dari salib? Bisa banget. Tapi kenapa Yesus enggak turun dari kayu salib? Karena dia merendahkan dirinya. Yesus dihina, diterima. Karena itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Amin, saudaraku. Mari kita belajar dari penderitaan Kristus sebagai teladan hidup kita. Mari Mas Joshua bisa maju, kita akhiri ibadah kita berdoa pada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mau serahkan hidup kita mau merendahkan diri kita, supaya Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh buat kita, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Inilah logikanya Allah, logika Sang Pencipta. Jangan lagi pakai logika ciptaan. Memang kita ciptaan, tapi kita diajar sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki hikmatnya Allah. Percayalah kepada Allah, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, logika ciptaan ini sendiri. Makanya kenapa kita sering gagal, kita sering kecewa, kita sering salah jalan. Bukankah firman Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu. Oh, rancanganku bukan rancanganmu. Setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Kita sebagai manusia sering kita salah. Karena kita pakai rancangan kita sendiri, cara kita sendiri, logika kita sendiri. Mari pakai logikanya Allah, pikirannya Allah.
Belajar, firman Tuhan inilah pikiran Allah. Biarlah dalam hidupmu bersama engkau menaruh, itu ayat 5-nya itu, Filipi 2 tadi. Pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus. Pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menghapus kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya, merendahkan diri. Itulah pikirannya Kristus. Sebagai Allah yang mau menjelma, mengosongkan dirinya, ngambil rupa seorang hamba jadi manusia. Masuk ke dalam daging, masuk dalam rupa manusia untuk menderita. Bahkan sampai taat, sampai mati di kayu salib, merendahkan dirinya. Untuk menjadi tumbal korban penebusan dosa. Korban yang sempurna. Selama ini umat Israel waktu itu mempersembahkan persembahan korban untuk penghapusan dosa, penebus salah mereka dengan korban-korban binatang. Itu sebetulnya adalah bayangan saja. Yang sejatinya adalah korban Kristus di kayu salib. Karena itu marilah kita mau belajar dari penderitaan Kristus ini. Yang rela menderita untuk keselamatan buat kita. Dan Allah sangat meninggikan Kristus. Demikian juga kita yang mau merendahkan diri kita. Humble. Kita mau mengosongkan ego kita, diri kita. Bukan aku lagi ya Tuhan. Bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, bukan aku lagi yang hidup ya Tuhan, tapi biarlah Engkau yang hidup di dalam aku, kehendakmu yang hidup di dalam aku, rencanamu yang hidup dalam aku, jalanmu, rancanganmu, caramu yang ada dalam diriku, bukan aku lagi ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Mari sangkali diri kita.